Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Saya di sini akan menerangkan tentang apa itu hakikat tasawuf. Saya mengambil referensi dari buku Baitul Mal Al-Fitrah. Yang pertama, tasawuf itu pada dasarnya merupakan ilmu hakikat tentang tradisi dan akhlak kenabian, puncak rasionalitas kemanusiaan. Tasawuf senantiasa berdampingan, bahkan tidak bisa terpisah dari sistem dan fungsi pemandu spiritual kerohanian. Nah, di sini contoh kalau seseorang melaksanakan ibadah dengan anggota dohir, yaitu anggota badan, belum tentu dia hatinya juga beribadah. Akan tidak sebaliknya, yaitu kalau seseorang sudah mampu hatinya beribadah kepada Allah, maka pasti ibadah dengan anggota dohirnya tidak lepas dari aturan-aturan syariat. Seseorang yang sudah melakukan 3 hal sebagian yang disebutkan pada rubrik sebelumnya, yaitu yang pertama, melakukan ibadah atas dasar kemampuannya, bukan seenaknya. Yang kedua, mengembalikan segala hal kepada Allah, entah apapun itu bentuknya, bagaimanapun keadaannya dan kapanpun waktunya, serta hanya bersandar kepadanya. Yang ketiga, meningkatkan ibadah yang bersifat syariat kepada ibadah yang bersifat hakikat. Maka dia dalam kehidupannya akan selalu diliputi hati yang selalu pasrah dan menerima apa saja yang datang kepadanya. Inilah hal yang mahal sekali harga, sehingga jarang dimiliki oleh banyak orang, bahkan sedikit sekali orang yang memiliki sikap demikian. Keadaan dia seperti ini dikarenakan hati dan anggota dohirnya sama beribadah kepada Allah, sama-sama menghamba kepadanya. Maksud berfirman Allah, ayyuhum ahsanu amala, yang artinya siapa di antara kalian yang paling bagus perbuatannya dan paling benar amaliyah dalam menghamba kepada Allah, itu ketika mereka semua dalam melakukan apa saja yang menemukan apa saja, hatinya selalu bergantung kepada Allah dan selalu dikembalikan kepada Allah. Oleh sebab itu, buat apa banyak ilmu, banyak berzikir dan istiqomah melakukan ibadah kalau hatinya masih tidak mudah menerima apa-apa yang datang kepadanya dan tidak mengembalikannya kepada Allah. Dalam arti lain, ilmunya tinggi dan hebat, zikirnya dan ibadahnya tidak putus-putus, akan tetapi ketika dalam urusan Allah, hatinya tidak menerima dan memberontak kepadanya. Dan untuk apa hal demikian itu? Mana bentuk kefahaman yang sempurna pada hatinya? Jadi begitu. Jadi penggambarannya seperti seorang anak yang pandai dan ilmunya tinggi, karena sebab ilmunya itu dia membodoh-bodohkan orang tuanya, menunjukkan dalil-dalil kepada kedua orang tuanya, dan hal ini ilmu setinggi langit dan seluas laut pun. Namun kalau kepada orang tua seperti itu, maka tidak ada gunanya. Maka benar apa yang ada dalam hadis qudsi, yaitu mengimami apa-apa yang datang dari Allah, baik berupa hal baik atau buruk. Kalau sudah mengetahui demikian, maka sekarang apa tujuan bertoriko? Tidak ada.
lain kecuali untuk mengakui siapa sebenarnya diri kita ini, mengakui kelemahan kita, kebodohan kita, dan mengakui dosa-dosa kita, serta mengakui bahwa zikir ibadah kita itu masih belum benar, bukan ada tujuan yang lain. Jadi kita itu tidak boleh merasa diri kita itu tinggi, merasa diri kita itu sudah paling benar dari yang lain. Begitu. Nah, kalau sudah demikian, sifat mengakui kelemahan insya Allah akan dihilangkan kesalahan-kesalahannya dalam beramal, karena sifat pengakuan bahwa zikir dan ibadah yang telah kita lakukan sudah benar adalah sebuah racun yang mematikan, dan hal ini yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Kalau hati seorang sudah bersih dari sifat pengakuan-ngakuan, maka dia menjadi orang yang tahan banting, maksudnya baik dalam keadaan susah, senang, hatinya menyadari, bergantung dan tunduk serta pasrah kepada Allah, yang pada akhirnya hatinya dibuka oleh Allah dan Allah menjadikan hatinya luas. Kalau hatinya sudah luas, apapun itu terasa enak, yang menimbulkan rasa senang kepada hati. Dan kalau sudah senang, maka sudah tidak ada lagi menerima dan tidak menerima, bahkan akan mengantarkannya kepada syukur dan ridho kepada Allah. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.